Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang cewek. Obrolannya ngalir banget. Dia tertawa. Kamu juga merasa nyambung. Wajahnya berubah-ubah antara senyum malu dan antusias yang gak bisa dia sembunyikan. Kamu bisa rasakan energinya lewat kata-kata yang dia kirim. Dan di saat itu juga, kamu memutuskan untuk tidak membalasnya lagi. Bukan karena kamu gak tertarik, justru karena kamu tahu, inilah momen yang paling tepat untuk membuatnya terus mengingat kamu. Menghilang di saat kamu paling menarik. Kedengarannya kejam. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Karena kalau kamu menghilang saat dia masih netral terhadap kamu, efeknya nggak akan ada. Tapi kalau kamu tiba-tiba tidak ada saat dia sudah mulai nyaman, saat dia sudah mulai tertarik, saat dia sedang menikmati percakapan dan perasaan yang sedang tumbuh, saat itulah kerinduan mulai terbentuk. Ini bukan tentang ghosting secara membabi buta. Bukan juga tentang mempermainkan perasaan orang. Tapi ini tentang memanfaatkan momentum emosi manusia. Karena pada dasarnya, manusia mengingat sesuatu bukan karena seberapa lama sesuatu itu hadir, tapi seberapa dalam sesuatu itu terasa saat sedang terjadi. Dan dalam banyak kasus, hal yang paling berkesan adalah hal yang tiba-tiba hilang sebelum sempat selesai. Cewek punya sistem perasaan yang sangat kompleks. Saat mereka mulai menyukai seseorang, proses itu jarang terjadi secara logis. Mereka lebih merasakan daripada memikirkan. Dan ketika kamu hadir secara konsisten dalam obrolan, perhatian, atau sekadar jokes yang kamu lempar tiap hari, mereka mulai membentuk rasa aman. Rasa keterikatan. Rasa, aku suka nih ngobrol sama dia. Tapi justru ketika keterikatan itu sedang tumbuh dan kamu mendadak hilang, perasaannya melonjak naik. Ada yang kosong, ada yang aneh, dan mereka mulai bertanya-tanya, kemana kamu? Kenapa mendadak nggak aktif? Apa kamu marah? Apa kamu udah bosen? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memicu kerinduan. Karena otak perempuan cenderung lebih aktif dalam menganalisis sinyal sosial. Mereka akan mulai mengulang-ulang percakapan terakhir. Mereka akan buka lagi chat kamu. Mereka akan stalking story kamu. Berharap ada clue. Mereka akan memperhatikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya nggak kamu kirimkan. Tapi karena kamu hilang di saat sedang menarik, semua memori positif itu jadi terpatri kuat di dalam kepala mereka. Inilah yang disebut sebagai efek emotional interruption. Ketika sesuatu yang menyenangkan tiba-tiba dipotong, otak manusia tidak menyimpannya sebagai sesuatu yang selesai. Otak menyimpannya sebagai sesuatu yang belum tuntas. Dan semua yang belum tuntas, selalu ingin dilanjutkan. Disitulah rasa rindu lahir. Bukan dari kehilangan yang besar, tapi dari kehilangan kecil yang mendadak. Dari percakapan yang seharusnya masih bisa lanjut, tapi kamu tarik diri sebelum waktunya. Dan menariknya, semakin menyenangkan kamu saat hadir, semakin kuat rasa rindu itu saat kamu menghilang. Jadi bukan hanya soal kamu tiba-tiba tidak aktif, tapi pastikan sebelum kamu menarik diri, kamu memberikan energi positif yang tinggi. Kamu buat dia merasa nyaman, kamu bikin dia tertawa, kamu kasih perhatian kecil yang meaningful. Kamu jadi highlight hari itu. Dan ketika kamu tiba-tiba tidak ada, perasaan itu menggantung di udara. Dia merindukan kamu, tanpa dia sadari. Kadang orang berpikir kalau mau bikin cewek kangen, harus terus hadir, harus terus memberi, harus selalu ada. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kerinduan tidak lahir dari kehadiran yang terus-menerus. Justru sebaliknya. Kerinduan muncul dari ketidakhadiran yang terjadi pada waktu yang paling emosional. Mungkin kamu pernah ngalamin ini juga. Ada seseorang yang nggak terlalu sering ngobrol sama kamu. Tapi satu kali obrolannya bikin kamu ngerasa connect banget. Dan setelah itu, orang itu mendadak hilang. Nggak ada kabar. Diam. Tidak aktif, tanpa alasan. Dan kamu mendadak mulai mikir terus tentang dia. Padahal waktu yang kalian habiskan bareng nggak banyak. Tapi kesan yang dia tinggalkan, dalam banget. Nah, kamu bisa jadi sosok itu buat dia. Dengan menghilang di saat kamu paling menarik. Tapi jangan salah paham. Menghilang di sini bukan berarti kamu harus memutus total komunikasi. Kamu bisa tetap muncul sesekali, tapi dengan jeda yang cukup panjang. Kamu bisa delay balasan. Atau sekadar online tanpa menyapa.
Biar dia tahu kamu ada, tapi tidak tersedia. Ini menciptakan kombinasi antara kehadiran dan jarak. Dan kombinasi itu yang bikin cewek jadi penasaran terus. Hal yang perlu kamu jaga adalah jangan terlalu lama menghilang sampai membuat dia jadi ilfeel. Hilang yang baik itu seperti bumbu. Harus cukup untuk membuat rasa penasaran muncul, tapi tidak terlalu lama sampai membuatnya dingin. Idealnya, setelah kamu menghilang selama 1 atau 2 hari penuh, kamu bisa muncul dengan satu pesan ringan. Atau dengan story yang relate sama topik obrolan terakhir kalian. Itu akan memicu rasa senang yang sangat tinggi dari dia, karena secara emosional dia merasa, akhirnya kamu muncul lagi. Saat itulah dia sadar, dia merindukan kamu. Dan dari situ kamu bisa ulangi lagi siklusnya. Bangun obrolan yang menyenangkan, buat dia tertawa, kasih perhatian kecil yang tidak berlebihan, lalu tarik lagi. Biarkan dia kembali merasa kosong. Biarkan dia merasa kehilangan. Dan biarkan kerinduan itu tumbuh makin dalam dari waktu ke waktu. Ingat, semakin kamu bisa menciptakan emosi yang kontras, semakin kamu akan membekas di pikirannya. Hadir dengan energi yang hangat. Hilang dengan tenang. Muncul lagi dengan vibe yang ringan. Itu membuatmu terasa seperti musim yang selalu ingin dinantikan. Dan yang paling penting, lakukan ini dengan penuh kendali. Jangan sampai kamu jadi terlalu sering bermain hilang, sampai terkesan tidak peduli. Tujuannya adalah menciptakan kedalaman, bukan membangun kebingungan yang bikin dia merasa dimain-mainkan. Kalau kamu bisa menjaga keseimbangan itu, kamu nggak perlu terus-terusan hadir untuk tetap membuat dia memikirkan kamu. Justru dengan menghilang di momen yang tepat, kamu akan jadi sosok yang paling dia rindukan. Ada satu hal yang sering disalahpahami para cowok saat ingin menarik perhatian cewek. Mereka berpikir, semakin banyak effort yang diberikan, semakin cewek itu akan merasa spesial. Padahal, terlalu banyak memberi tanpa jeda justru membuatmu terlihat biasa saja. Cewek justru lebih mudah mengingat perlakuan spesial yang tidak diberikan setiap hari, yang datang tiba-tiba, dan menghilang begitu saja. Itulah mengapa salah satu trik dari psikologi yang paling kuat untuk membuat cewek merindukanmu adalah dengan memberikan rasa spesial, lalu menarik kembali semua itu. Maksudnya begini. Di hari tertentu, kamu kasih perhatian penuh. Kamu kasih kata-kata yang hangat. Kamu kirim voice note dengan suara yang bikin dia senyum sendiri. Kamu balas chat dengan semangat. Kamu bahkan bisa jadi sosok paling perhatian selama 1 hari penuh. Kamu buat dia merasa seperti wanita paling penting di dunia. Kamu hadir sepenuhnya dalam 1 hari itu. Dan setelah hari itu lewat, kamu kembali ke mode normal. Atau bahkan kamu agak dingin keesokan harinya. Efeknya akan sangat kuat. Karena bagi cewek, emosi itu bergerak naik turun. Ketika kamu datang dengan penuh kehangatan, kamu membangun ekspektasi. Kamu menciptakan kenyamanan. Kamu membuat dia merasa spesial. Tapi ketika semua itu kamu tarik tiba-tiba, perasaannya terputus di tengah. Dia akan mulai mempertanyakan, ada apa? Kenapa kamu nggak sehangat kemarin? Apakah kamu beneran tulus kemarin? Atau itu cuma main-main? Di saat itulah otaknya mulai bekerja. Dia mulai menganalisis ulang apa yang terjadi. Dia memutar kembali momen-momen kemarin. Dia mencoba mencari makna dari perhatian yang kamu berikan. Dan semakin dia berpikir, semakin kuat rasa rindunya. Karena yang kamu berikan kemarin bukan sekadar obrolan biasa. Tapi kamu menciptakan memori emosional. Dan memori emosional yang mendalam, jika tidak diulang atau dilanjutkan, akan berubah menjadi kerinduan. Dia akan merindukan versi dirimu yang hadir penuh kemarin. Versi kamu yang hangat, lucu, perhatian, dan membuat dia merasa spesial. Tapi jangan salah langkah. Banyak cowok mencoba strategi ini, tapi gagal karena terlalu jelas memanipulasi. Yang kamu perlukan adalah keseimbangan antara tulus dan terkontrol. Saat kamu memberikan perhatian spesial, pastikan kamu benar-benar hadir. Jangan setengah-setengah. Jangan kelihatan dibuat-buat. Tunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Tertawalah karena kamu benar-benar menikmati. Berikan perhatian karena kamu memang peduli. Justru karena kamu benar-benar memberi di satu waktu itulah, saat kamu menghilang keesokan harinya, efeknya terasa kuat. Ini mirip dengan orang yang dapat kado mahal dari seseorang,
Lalu besoknya orang itu pergi. Kado itu terasa jauh lebih berharga dibanding kalau dia dikasih hadiah kecil tiap hari. Karena manusia secara alami lebih menghargai momen emosional yang langka daripada sesuatu yang rutin dan bisa ditebak. Cewek akan terus memikirkan kenapa kamu berubah. Dia akan meraba-raba apakah itu salah dia, atau kamu memang berubah karena alasan lain. Di saat seperti itu, dia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat dia miliki sepenuhnya. Dan di titik itu, kamu sudah menciptakan ruang kosong dalam dirinya. Ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kamu. Versi dirimu yang hadir secara spesial. Sekarang, kamu mungkin berpikir, apakah ini jahat? Mungkin, kalau kamu melakukannya hanya untuk main-main. Tapi kalau kamu menggunakan ini untuk membangun daya tarik emosional yang kuat, dan kamu memang punya niat baik ke depannya, ini bukan permainan. Ini strategi. Karena dalam dunia emosional, orang yang paling diingat bukan yang paling konsisten, tapi yang paling dalam pengaruhnya. Cewek tidak jatuh cinta karena grafik yang datar. Mereka jatuh karena grafik emosi yang naik turun, yang membuat hati mereka aktif berpikir dan merasa. Dan kamu bisa jadi orang yang menciptakan grafik itu. Dengan memberinya momen emosional yang indah, lalu menjauhkan sedikit semua itu, kamu menciptakan rasa haus yang tidak disadari. Dan perlu diingat juga, kamu tidak harus selalu memberikan perhatian dalam bentuk besar. Kadang cukup dengan hal sederhana. Misalnya kamu mengingat detail kecil yang pernah dia sebutkan lalu kamu bahas lagi dengan hangat. Atau kamu kirim lagu yang benar-benar menyentuh emosinya. Atau kamu berikan semangat saat dia sedang down, dengan cara yang personal, bukan asal-asalan. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi sangat spesial, kalau kamu hanya memberikannya sesekali. Karena ketika sesuatu yang spesial diberikan terus-menerus, ia kehilangan maknanya. Tapi saat sesuatu yang biasa diberikan secara tiba-tiba dan penuh kehangatan, lalu diambil kembali, ia jadi sangat dirindukan. Dan saat dia sudah merindukan versi terbaik dari dirimu, saat itulah kamu bisa mengarahkan dinamika hubungan ke arah yang lebih dalam. Karena kamu sudah jadi sosok yang bukan hanya menyenangkan, tapi juga membekas. Rasa aman adalah sesuatu yang dicari semua orang dalam hubungan. Cewek pada dasarnya ingin tahu bahwa dia berarti, bahwa perasaan dia dibalas, dan bahwa apa yang dia rasakan tidak akan berakhir tiba-tiba. Namun, jika kamu ingin dia terus merindukanmu, kamu justru tidak boleh memberikannya rasa aman yang terlalu cepat dan terlalu utuh. Terdengar kejam? Bisa jadi. Tapi ini adalah permainan emosi yang, jika kamu tahu cara mengontrolnya, bisa membuat cewek terus memikirkanmu siang dan malam. Begini cara kerjanya. Saat cewek merasa terlalu cepat aman dengan seseorang, dia cenderung berhenti berjuang. Dia merasa semuanya sudah terkunci. Dia merasa sudah memiliki kendali. Tidak ada tantangan. Tidak ada rasa penasaran lagi. Dan ketika tidak ada rasa penasaran, tidak ada juga rasa kehilangan. Karena otaknya tahu, kamu tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu hadir dalam hidupnya dengan pola yang tidak selalu bisa ditebak, kamu menciptakan kondisi emosi yang tidak stabil. Misalnya, kamu bisa terlihat sangat antusias saat ngobrol di malam hari, lalu keesokan harinya kamu hanya membalas dengan singkat. Atau kamu bisa menunjukkan ketertarikan dengan cara yang dalam di momen tertentu, lalu kamu fokus pada hal lain dan tidak terlalu memperhatikan dia selama beberapa hari. Kamu tetap ada, tapi tidak selalu bisa ditebak. Kamu tetap perhatian, tapi tidak selalu tersedia. Itu membuat cewek merasa harus berjuang untuk mendapatkan perhatianmu lagi. Dia tidak tahu apakah kamu masih tertarik atau tidak. Dia tidak yakin apakah kamu juga memikirkan dia seperti dia memikirkanmu. Ketidakpastian ini membangun rasa penasaran. Dan dari penasaran, tumbuh rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu, muncul bayangan-bayangan. Dan dari bayangan-bayangan itu, muncullah kerinduan yang sulit dikendalikan. Ini bukan tentang membuat dia tersiksa. Ini tentang menciptakan dinamika emosi yang hidup. Hubungan yang terlalu cepat stabil biasanya kehilangan gairah. Tapi hubungan yang punya fluktuasi, rasa deg-degan, rasa ragu, rasa berharap, justru punya energi tersendiri. Energi inilah yang membuat orang terus ingin tahu lebih jauh. Terus ingin dekat. Dan terus merasa tidak bisa berhenti memikirkan. Namun, kamu harus sangat hati-hati di sini.
Jangan sampai kamu membuat dia merasa tidak dihargai atau malah merasa digunakan. Yang kamu lakukan adalah menciptakan rasa tidak aman secara halus, bukan menjatuhkan dia. Ada garis tipis antara membuat penasaran dan membuat frustrasi. Caranya, kamu bisa melakukannya lewat gestur kecil. Misalnya, saat dia cerita panjang lebar soal hari-harinya, kamu respons dengan kalimat yang ringan dan singkat. Tapi keesokan harinya, kamu justru bahas lagi topik itu dan memberikan respons yang dalam. Ini membuat dia bertanya-tanya, kenapa kamu baru sekarang memperhatikan? Kenapa tadi tidak? Atau saat kamu sedang ngobrol, kamu bisa menyisipkan sedikit kalimat ambigu. Contohnya, saat dia tanya tentang weekend kamu jawab, ada beberapa hal yang lagi aku pikirin. Lalu kamu tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia akan penasaran. Apalagi kalau kamu tetap bersikap normal setelahnya. Cewek akan mulai membangun asumsi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah ada cewek lain? Apakah kamu mulai bosan? Apakah kamu sedang galau? Dan semakin dia menduga-duga, semakin dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Dan semakin dia ingin tahu jawabannya langsung dari kamu. Rasa tidak aman emosional ini bisa jadi seperti candu. Dia ingin validasi. Dia ingin tahu bahwa kamu masih tertarik. Dan untuk mendapatkan kepastian itu, dia akan terus mendekat. Terus ingin dekat. Terus mengingat setiap momen bersamamu. Di saat kamu kembali menunjukkan perhatian hangat, dia akan merasa sangat lega. Rasa lega ini akan dia asosiasikan dengan kamu. Dengan kehadiranmu. Dengan interaksimu. Dan karena rasa lega itu datang setelah kecemasan, efeknya jauh lebih dalam. Itulah kekuatan fluktuasi emosional. Rasa takut kehilangan membuat orang lebih menghargai kehadiran. Dan kamu bisa memainkan dinamika ini tanpa pernah berkata kasar, tanpa harus ghosting, dan tanpa bersikap manipulatif secara berlebihan. Cukup dengan membiarkan ruang kosong yang tidak kamu jelaskan. Satu hal yang perlu kamu camkan, orang tidak akan terlalu merindukan apa yang mereka pahami sepenuhnya. Tapi orang akan selalu merindukan sesuatu yang mereka tidak bisa mengerti, tapi terasa sangat menyenangkan. Dan saat kamu menjadi pria yang tidak selalu bisa dipahami, tapi selalu memberi perasaan yang dalam, kamu tidak perlu memohon untuk dirindukan. Dia akan merindukanmu secara otomatis. Setiap hari, bahkan tanpa sadar. Karena kamu bukan hanya ada di pikirannya, kamu sudah hidup di emosinya. Dan begitu kamu hidup di emosinya, kamu tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh cowok yang lebih tampan, lebih mapan, atau lebih perhatian sekalipun. Pernahkah kamu mencium aroma parfum, lalu tiba-tiba teringat seseorang dari masa lalu? Atau mendengar lagu tertentu, lalu hatimu terasa aneh karena mengingat kenangan yang pernah ada? Itulah yang disebut emosional ancur. Emosional ancur atau jangkar emosional adalah pengalaman emosional yang dikaitkan secara tak sadar dengan hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Bisa berupa aroma, warna, waktu, tempat, bahkan kalimat tertentu. Dan inilah yang bisa kamu manfaatkan agar cewek terus merindukanmu, bahkan ketika kamu tidak sedang bersamanya. Bayangkan ini. Kamu sering memulai percakapan dengan dia di malam hari sambil menanyakan, "Kamu udah minum teh hangat belum malam ini?" Awalnya terdengar biasa. Tapi kamu lakukan itu secara konsisten. Kamu sambil memberikan atensi yang tulus setiap kali dia menjawab. Kamu tanya dia suka teh rasa apa. Kamu kirimkan foto cangkir teh kamu sendiri. Kamu bahkan pernah bilang, minum teh malam itu bikin aku ngerasa tenang kayak pas ngobrol sama kamu. Sekarang, lihat apa yang terjadi setelah itu. Beberapa hari kamu tidak terlalu aktif chat. Tapi saat dia lagi duduk sendiri, minum teh, tanpa sadar dia akan teringat padamu. Perasaan tenang, hangat, dan intim itu kembali muncul. Tapi kamu tidak ada. Kamu tidak hadir. Apa yang terjadi? Dia mulai rindu. Dia mulai mencari kenapa perasaannya jadi seperti itu. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dalam rasa rindunya. Itu hanya dari teh. Bayangkan jika kamu menciptakan beberapa ancor lainnya. Misalnya, kamu sering mengatakan satu kalimat yang khas setiap selesai telepon. Bukan kalimat romantis seperti, "Aku sayang kamu," tapi sesuatu yang unik. Contohnya, "Udah ya,
Jangan kebanyakan mikir. Nanti kamu mimpiin aku lagi. Kalimat itu kamu ulang beberapa kali, dengan nada santai. Tapi lucu. Tapi khas. Beberapa hari kemudian, saat dia hendak tidur dan pikirannya mulai melayang, kalimat itu muncul di benaknya. Dan dia tersenyum sendiri. Tapi senyuman itu berubah menjadi rindu. Karena suara kamu tidak ada. Kalimatmu hanya terulang di kepalanya. Ancor emosional bukan soal hal besar. Justru sebaliknya. Ia bekerja karena terjadi dalam kondisi yang tenang dan tidak mencolok. Dan itu membuatnya melekat di bawah sadar. Pelan, tapi dalam. Emosional ancor bisa kamu tanamkan lewat berbagai bentuk. Musik adalah salah satu alat terkuat. Jika kamu sering mengirimkan lagu yang kamu suka, lalu suatu hari kamu mengatakan, dengerin lagu ini malam-malam sambil hujan. Rasanya kayak pelukan virtual. Maka lagu itu akan berubah fungsi. Setiap kali dia mendengar lagu tersebut, entah di mall, di kafe, atau di playlistnya, perasaan nyaman, hangat, dan kamu akan muncul bersamaan. Dan saat itu terjadi, dia tidak bisa menghindar dari perasaan rindu yang menyusup perlahan. Satu teknik lain adalah dengan warna. Katakan kamu punya hoodie warna abu-abu yang kamu pakai saat video call. Kamu bisa bilang dengan nada santai, kayaknya aku selalu pakai hoodie ini deh kalau kangen kamu. Kedengarannya biasa, tapi dia akan mencatatnya secara emosional. Lain waktu, dia lihat seseorang pakai hoodie abu-abu. Atau dia lihat hoodie-nya sendiri yang warna abu-abu. Dan, boom, kamu terlintas di benaknya. Padahal kamu tidak ada di sana. Tapi kamu hidup di pikirannya. Triknya di sini adalah, kamu menciptakan kebiasaan yang terasa personal, lalu kaitkan itu dengan suasana atau emosi tertentu. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu sering juga. Karena ancor yang terlalu mencolok justru terasa dibuat-buat. Biarkan itu terjadi secara natural. Sedikit demi sedikit. Tapi konsisten. Kenapa ini sangat efektif? Karena manusia adalah makhluk asosiasi. Kita tidak mengingat segalanya secara langsung. Kita mengingat berdasarkan pemicu. Dan saat kamu menciptakan cukup banyak pemicu emosional yang mengarah ke kamu, maka kamu akan terus muncul dalam pikirannya, bahkan di saat kamu tidak melakukan apapun. Kamu menjadi seperti jejak emosi dalam hidupnya, yang tidak bisa dia hapus, yang terus muncul di saat-saat acak, yang justru semakin menyiksa karena kamu tidak ada di sana secara nyata. Dan rasa rindu pun tumbuh. Bukan karena kamu berusaha membuat dia kangen, tapi karena kamu secara strategis sudah menanamkan kehadiranmu dalam ruang emosinya. Emosional ancor ini adalah bentuk manipulasi halus yang tidak menyakiti. Tapi efeknya sangat nyata. Karena kamu tidak hanya meninggalkan kenangan. Kamu meninggalkan perasaan. Dan perasaan itu lebih kuat daripada logika. Dia mungkin bisa bilang ke temannya bahwa dia tidak terlalu suka kamu. Tapi saat dia minum teh, dia ingat kamu. Saat dia dengar lagu tertentu, kamu muncul di benaknya. Saat dia melihat hoodie warna abu-abu, jantungnya berdetak lebih cepat. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu tahu cara menciptakan kehadiran tanpa harus hadir. Itu yang membuat kamu tidak tergantikan. Ini adalah bagian yang sering dilupakan oleh banyak cowok. Mereka terlalu cepat membuka semuanya. Terlalu cepat cerita soal hidupnya, masa lalunya, rencana masa depannya, bahkan hal-hal pribadi yang seharusnya cukup disimpan untuk momen yang lebih dalam. Masalahnya bukan karena keterbukaan itu salah, tapi karena terlalu cepat membuka semuanya justru membuat daya tarikmu runtuh. Cewek sangat responsif terhadap rasa penasaran. Ketika kamu masih menjadi teka-teki, kamu lebih mudah muncul di kepalanya. Tapi begitu kamu terlalu mudah ditebak, maka rasa rindu itu pelan-pelan lenyap. Coba pikirkan seperti ini. Saat kamu baru mengenal seseorang yang misterius, yang kamu tidak tahu pasti apa pekerjaannya, siapa teman-temannya, bagaimana masa lalunya, dan bagaimana dia memandang hidup, kamu akan penasaran. Kamu akan bertanya-tanya di dalam hati. Kamu akan mulai mengisi kekosongan itu dengan imajinasi dan spekulasi sendiri. Dan makin lama, rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi ringan. Dan saat obsesi ringan ini tidak menemukan jawaban langsung,
dia akan mencari. Mencari lewat media sosialmu, mencari lewat teman-temanmu, bahkan mencari lewat pertanyaan-pertanyaan kecil yang dia selipkan dalam obrolan. Dan disinilah kamu menang. Kamu tidak perlu menjawab semuanya. Kamu hanya perlu memberi sedikit, lalu berhenti. Bercerita setengah, lalu alihkan topik. Tersenyum ketika ditanya, lalu membalas. Mungkin nanti aku ceritain, kalau kamu masih penasaran minggu depan. Kalimat seperti itu tidak hanya menyimpan misteri, tapi juga menciptakan ekspektasi. Dia akan menunggu. Dia akan memikirkan. Dan dalam pikirannya, kamu menjadi teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Bahkan dalam konteks obrolan yang santai pun, kamu bisa tetap menjaga aura misteri. Misalnya, dia tanya kamu kerja apa. Kamu jawab, aku kerja di dunia yang cukup stres, tapi juga cukup bikin aku merasa hidup. Lalu diam. Biarkan dia penasaran. Jangan langsung menjelaskan bahwa kamu kerja di bagian IT, atau marketing, atau bisnis kopi. Atau saat dia tanya kenapa kamu gak pernah upload banyak story. Kamu bisa jawab, karena bagian terbaik dari hidupku gak layak buat dikonsumsi publik. Sambil senyum. Sambil lanjut ngobrol ke topik lain. Setiap respons seperti ini adalah benih misteri yang kamu tanam. Dan misteri itu akan tumbuh jadi kerinduan. Kenapa? Karena manusia selalu rindu pada hal yang belum selesai. Dan misteri adalah bentuk cerita yang belum selesai. Dia akan terus muncul dalam benak cewek itu. Seperti puzzle yang belum lengkap. Seperti novel yang belum dibaca sampai akhir. Sekarang bayangkan, kamu mengombinasikan misteri ini dengan emosional ancur yang tadi kita bahas. Kamu tidak hanya menjadi sosok yang membekas dalam perasaan, tapi juga menjadi tokoh utama dalam cerita yang belum selesai di kepala dia. Dia akan mulai mengimajinasikan siapa kamu sebenarnya. Dia akan bertanya-tanya, kamu lagi di mana? Kamu lagi mikirin siapa? Kamu punya sisi gelap seperti apa? Kamu sedang menyembunyikan luka apa? Dan semakin dia bertanya-tanya, semakin dia ingin tahu. Dan semakin dia ingin tahu, semakin dia ingin dekat. Semakin dia ingin dekat, tapi kamu tetap sedikit menjaga jarak, semakin besar keinginan itu berubah menjadi rasa rindu. Inilah seni dari menjaga misteri. Kamu tidak harus menjadi orang yang tertutup atau sok dingin. Kamu tetap bisa menjadi hangat, ramah, dan komunikatif. Tapi kamu memilih untuk tidak membongkar semua hal tentang dirimu. Kamu memilih menyimpan sebagian kecil, hanya untuk nanti. Hanya untuk saat yang lebih tepat. Atau bahkan, untuk tidak dibuka sama sekali. Dan percayalah, bagian-bagian yang tidak kamu ungkap itulah yang akan membuat dia terus berpikir tentang kamu. Terus penasaran. Terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di balik sikapnya. Banyak cowok terlalu fokus untuk membuat cewek tahu semua sisi baik dirinya. Tapi lupa bahwa ketertarikan bukan datang dari informasi, tapi dari imajinasi. Cewek bisa lebih rindu dengan sosok yang belum sepenuhnya dia pahami, daripada cowok yang sudah terlalu banyak cerita. Jadi mulai sekarang, kurangi keinginan untuk menjelaskan segalanya. Kurangi kebiasaan posting berlebihan tentang kehidupanmu. Kurangi kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang baik, keren, sukses, atau penuh perhatian. Alih-alih, jadilah sosok yang menyimpan sesuatu. Biarkan sebagian dari dirimu tetap menjadi ruang gelap yang belum dijelajahi. Karena dalam kegelapan itu, kerinduan akan tumbuh jauh lebih cepat daripada di ruang terang yang sudah sepenuhnya terbuka. Jangan selalu tersedia, tapi selalu terasa. Kalimat ini mungkin terdengar seperti teka-teki. Tapi sebenarnya, inilah seni keseimbangan paling elegan dalam dunia psikologi hubungan. Kamu tidak harus selalu hadir secara fisik, tidak harus selalu membalas cepat, tidak harus selalu ada kapanpun dia butuh. Tapi, kehadiranmu tetap terasa. Tetap hidup dalam benaknya. Tetap ada di sekelilingnya, meski secara nyata kamu tidak sedang bersamanya. Bayangkan kamu pernah dekat dengan seseorang yang sudah tidak kamu hubungi lagi, tapi saat mendengar lagu tertentu, kamu langsung teringat wajahnya. Atau mencium aroma parfum di jalan, dan tiba-tiba pikiranmu tertuju pada orang itu. Itulah contoh sederhana dari terasa, meski tidak tersedia. Dan kamu bisa menciptakan itu. Caranya bukan dengan selalu menempel atau mengejar,
tapi justru dengan membentuk kenangan, kesan, dan pengaruh yang mendalam dalam interaksi kalian. Misalnya begini, saat kamu berbicara dengan dia, jangan asal ngobrol. Sisipkan 1-2 kalimat yang dalam. Bisa berupa pujian yang tidak biasa, atau pertanyaan yang membuat dia merenung. Katakan hal-hal yang orang lain jarang katakan. Jangan hanya bilang, kamu cantik, tapi katakan, cara kamu menanggapi masalah itu keren banget. Aku belum pernah lihat orang punya kontrol emosi seperti kamu. Kalimat seperti itu akan melekat. Dia akan memikirkannya di malam hari. Dia akan mengingatnya setiap kali menghadapi masalah baru. Kamu juga bisa menciptakan kesan visual atau simbolik. Misalnya, kamu selalu memakai satu jenis gelang tertentu, atau punya kata khas yang kamu sering ucapkan. Lama-lama, ketika dia melihat gelang serupa di tempat lain, atau mendengar orang lain mengucapkan kata yang sama, dia langsung teringat kamu. Kehadiran yang terasa bukan tentang hadir secara fisik, tapi hadir dalam perasaan. Dalam detail-detail kecil yang tidak hilang, justru karena kamu tidak selalu muncul. Manusia mengingat hal-hal yang meninggalkan kesan, bukan hal-hal yang terlalu sering dilihat. Kalau kamu terlalu sering hadir, terlalu cepat membalas, terlalu gampang diajak ngobrol, kamu justru kehilangan efek kejut. Kamu jadi standby mode, bukan misteri hidup. Dan cewek lebih mudah merindukan pria yang sedikit sulit diakses, dibanding pria yang selalu online dan menunggu di tempat yang sama. Tapi ini bukan berarti kamu harus menghilang total. Kamu harus menciptakan pola, kadang hadir, kadang hilang. Kadang mengirim pesan, kadang tidak. Kadang merespons cepat, kadang membiarkan dia menunggu. Tapi yang terpenting, setiap kali kamu muncul, kamu meninggalkan jejak. Jejak itulah yang membuatmu terasa, bahkan saat kamu tidak tersedia. Salah satu cara terbaik untuk membuat kehadiranmu terasa adalah lewat suara dalam kepala. Artinya, setiap kali dia menghadapi situasi tertentu, dia mendengar suara kamu di dalam pikirannya. Ini bisa terjadi kalau kamu sering memberikan pandangan unik, saran yang berguna, atau pemikiran yang tajam. Contoh, ketika dia ragu mengambil keputusan dan tiba-tiba dia berpikir, kalau dia di sini, pasti dia bilang begini. Maka kamu sudah berhasil tinggal dalam kepalanya. Itu artinya kamu tidak perlu ada secara fisik. Tapi pengaruhmu tetap bekerja. Dan kalau kamu bisa membuat dia berkata dalam hati, aku kangen dengar suaranya. Atau, dia pasti ngerti apa yang aku rasain sekarang. Maka kamu sudah menang. Kamu sudah jadi sosok yang dirindukan. Bahkan saat kamu tidak mengirim satu pesan pun. Cewek tidak merindukan pria yang selalu ada. Mereka merindukan pria yang meninggalkan rasa. Dan rasa itu muncul dari keunikan, dari momen kecil yang tak biasa, dari kehadiran emosional yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Jadi, berhentilah menjadi pria yang selalu tersedia. Mulailah jadi pria yang selalu terasa. Jangan selalu tersedia, tapi selalu terasa. Kalimat ini mungkin terdengar seperti teka-teki. Tapi sebenarnya, inilah seni keseimbangan paling elegan dalam dunia psikologi hubungan. Kamu tidak harus selalu hadir secara fisik, tidak harus selalu membalas cepat, tidak harus selalu ada kapanpun dia butuh. Tapi, kehadiranmu tetap terasa, tetap hidup dalam benaknya, tetap ada di sekelilingnya, meski secara nyata kamu tidak sedang bersamanya. Bayangkan kamu pernah dekat dengan seseorang yang sudah tidak kamu hubungi lagi, tapi saat mendengar lagu tertentu, kamu langsung teringat wajahnya. Atau mencium aroma parfum di jalan, dan tiba-tiba pikiranmu tertuju pada orang itu. Itulah contoh sederhana dari terasa, meski tidak tersedia. Dan kamu bisa menciptakan itu. Caranya bukan dengan selalu menempel atau mengejar, tapi justru dengan membentuk kenangan, kesan, dan pengaruh yang mendalam dalam interaksi kalian. Misalnya begini, saat kamu berbicara dengan dia, jangan asal ngobrol. Sisipkan 1-2 kalimat yang dalam. Bisa berupa pujian yang tidak biasa, atau pertanyaan yang membuat dia merenung. Katakan hal-hal yang orang lain jarang katakan. Jangan hanya bilang, kamu cantik, tapi katakan, cara kamu menanggapi masalah itu keren banget. Aku belum pernah lihat orang punya kontrol emosi seperti kamu. Kalimat seperti itu akan melekat. Dia akan memikirkannya di malam hari. Dia akan mengingatnya setiap kali menghadapi masalah baru.
Kamu juga bisa menciptakan kesan visual atau simbolik. Misalnya, kamu selalu memakai satu jenis gelang tertentu, atau punya kata khas yang kamu sering ucapkan. Lama-lama, ketika dia melihat gelang serupa di tempat lain, atau mendengar orang lain mengucapkan kata yang sama, dia langsung teringat kamu. Kehadiran yang terasa bukan tentang hadir secara fisik, tapi hadir dalam perasaan. Dalam detail-detail kecil yang tidak hilang, justru karena kamu tidak selalu muncul. Manusia mengingat hal-hal yang meninggalkan kesan, bukan hal-hal yang terlalu sering dilihat. Kalau kamu terlalu sering hadir, terlalu cepat membalas, terlalu gampang diajak ngobrol, kamu justru kehilangan efek kejut. Kamu jadi standby mode, bukan misteri hidup. Dan cewek lebih mudah merindukan pria yang sedikit sulit diakses, dibanding pria yang selalu online dan menunggu di tempat yang sama. Tapi ini bukan berarti kamu harus menghilang total. Kamu harus menciptakan pola, kadang hadir, kadang hilang. Kadang mengirim pesan, kadang tidak. Kadang merespons cepat, kadang membiarkan dia menunggu. Tapi yang terpenting, setiap kali kamu muncul, kamu meninggalkan jejak. Jejak itulah yang membuatmu terasa, bahkan saat kamu tidak tersedia. Salah satu cara terbaik untuk membuat kehadiranmu terasa adalah lewat suara dalam kepala. Artinya, setiap kali dia menghadapi situasi tertentu, dia mendengar suara kamu di dalam pikirannya. Ini bisa terjadi kalau kamu sering memberikan pandangan unik, saran yang berguna, atau pemikiran yang tajam. Contoh, ketika dia ragu mengambil keputusan dan tiba-tiba dia berpikir, kalau dia di sini, pasti dia bilang begini. Maka kamu sudah berhasil tinggal dalam kepalanya. Itu artinya kamu tidak perlu ada secara fisik. Tapi pengaruhmu tetap bekerja. Dan kalau kamu bisa membuat dia berkata dalam hati, aku kangen dengar suaranya. Atau, dia pasti ngerti apa yang aku rasain sekarang. Maka kamu sudah menang. Kamu sudah jadi sosok yang dirindukan. Bahkan saat kamu tidak mengirim satu pesan pun. Cewek tidak merindukan pria yang selalu ada. Mereka merindukan pria yang meninggalkan rasa. Dan rasa itu muncul dari keunikan, dari momen kecil yang tak biasa, dari kehadiran emosional yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Jadi, berhentilah menjadi pria yang selalu tersedia. Mulailah jadi pria yang selalu terasa. Biarkan dia melihat versi terbaikmu, lalu tarik kembali. Ini bukan soal pamer. Ini bukan tentang membanggakan diri atau memaksa dia untuk mengagumi kamu. Bukan. Ini tentang membiarkan dia mencicipi potensi luar biasa yang kamu miliki, lalu memberinya ruang untuk merasa kehilangan ketika semua itu tidak lagi berada di dekatnya. Bayangkan kamu mengajak dia dalam satu obrolan yang benar-benar berkualitas. Kamu ceritakan satu visi besar dalam hidupmu. Kamu berbagi mimpi yang tidak biasa. Kamu membahas buku yang menarik, ide yang out of the box, atau cara pandang hidup yang beda dari kebanyakan pria. Kamu tampil sebagai sosok yang tidak hanya menarik secara fisik, tapi juga memikat secara intelektual dan emosional. Kamu bawa dia sejenak ke dalam dunia kamu. Dunia yang penuh dengan energi, keyakinan, dan arah yang jelas. Lalu, setelah obrolan itu, kamu mundur. Kamu tidak muncul lagi dalam 2 atau 3 hari. Tidak membalas cepat. Tidak lagi sering muncul di story atau mengirim chat acak. Apa yang terjadi? Pikirannya mulai bekerja. Dia mulai mengingat kembali obrolan kalian. Dia mulai menyusun ulang kata-kata kamu di pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa pembicaraannya beda? Kenapa rasanya nyaman, tapi juga menantang? Dan kenapa dia tiba-tiba hilang? Dan disitulah rindu mulai bekerja. Cewek akan lebih menghargai sesuatu yang langka. Kalau kamu terlalu sering memamerkan kualitasmu, dia akan anggap itu biasa. Tapi kalau kamu hanya tampilkan sedikit, satu potongan dari keseluruhan dirimu, lalu menghilang, kamu menciptakan rasa penasaran yang luar biasa. Triknya adalah kamu tidak memberi semua. Kamu tidak langsung buka semua cerita tentang hidupmu. Kamu tidak langsung kasih semua perhatian. Kamu tidak langsung jadi full version. Kamu hanya tampilkan highlight, seperti trailer film yang bikin orang pengen nonton versi lengkapnya. Tapi versi lengkap itu tidak tersedia dengan mudah. Dan dia harus bertanya-tanya, apakah aku akan melihat sisi dia yang lain? Ingat,
Otak manusia bekerja seperti sistem kecanduan. Ketika dia sudah merasakan satu kali euforia, lalu kehilangan itu tiba-tiba, dia akan mencari cara untuk mendapatkan sensasi itu lagi. Dan kalau kamu adalah sumber dari sensasi itu, kamu adalah versi terbaik yang dia lihat sekilas, maka dia akan mencarimu. Menariknya, kamu tidak perlu jadi sempurna. Kamu hanya perlu jujur dan antusias dalam hal-hal yang kamu suka. Misalnya kamu suka dunia kreatif. Kamu bisa tunjukkan satu sisi kecil dari karya yang sedang kamu kerjakan. Bikin dia penasaran dengan proses kamu. Lalu hilang. Biarkan rasa ingin tahunya berkembang. Biarkan dia bertanya-tanya, apa lagi yang dia bisa? Dan ketika kamu muncul kembali, kamu tidak usah menjelaskan kenapa kamu menghilang. Cukup muncul lagi dengan energi yang sama, antusias, percaya diri, dan tetap jadi dirimu yang autentik. Tanpa minta maaf, tanpa drama. Kamu cuma datang dan hadir. Ini membuat kamu terasa seperti dunia kecil yang ingin dia jelajahi lebih dalam. Dunia yang misterius, tapi hangat. Dunia yang kompleks, tapi menyenangkan. Saat kamu tarik kembali kehadiranmu setelah menunjukkan potensi diri, kamu memberi ruang bagi dia untuk menyadari nilaimu. Kamu memberinya waktu untuk berpikir, untuk merasa, untuk merindukan sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Tapi justru karena belum sepenuhnya dipahami, dia terus memikirkannya. Dan dari situlah muncul daya tarik yang tidak bisa dilawan. Efek Zeigarnik adalah fenomena psikologis di mana manusia cenderung lebih mudah mengingat tugas atau peristiwa yang belum selesai dibandingkan yang sudah tuntas. Dalam hubungan atau interaksi, ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk membangun rasa rindu. Ketika kamu membuat cewek merasa bahwa masih ada hal yang belum selesai antara kalian, entah itu dalam percakapan, perasaan, atau rencana yang kamu utarakan, dia akan terus memikirkan itu. Contohnya sederhana. Kamu sedang ngobrol dengannya dan cerita kamu mulai masuk ke bagian yang menarik. Kamu bicara soal satu pengalaman pribadi yang emosional, atau rencana hidup kamu yang cukup ekstrim, atau bahkan pandangan kamu yang cukup nyeleneh tentang cinta. Tapi sebelum kamu menyelesaikan cerita itu, kamu berhenti. Mungkin karena kamu harus pergi, mungkin karena kamu ingin tidur, atau kamu hanya bilang, nantilah aku lanjutin cerita ini, seru banget, tapi agak panjang. Apa yang terjadi setelah itu? Dia akan terus memikirkan sisa cerita itu. Dia akan bertanya-tanya, apa ya kelanjutannya? Kenapa dia berhenti di situ? Kenapa dia bikin penasaran gini? Semakin sering kamu menciptakan percakapan yang belum selesai, semakin besar kemungkinan kamu menjadi bagian dari pikirannya. Dan bukan cuma dalam bentuk percakapan. Kamu bisa juga bikin dia penasaran dari tindakan. Misalnya kamu tiba-tiba memberikan perhatian, lalu sehari setelahnya kamu menjadi lebih dingin. Atau kamu bilang kamu punya kejutan buat dia, tapi tidak langsung kamu kasih tahu. Semua ini menciptakan rasa ada yang tertahan, dan otak cewek sangat responsif terhadap hal itu. Trik ini bukan manipulasi murahan. Bukan sekadar menggantung tanpa arah. Tapi ini soal seni menciptakan ruang, celah, dan misteri dalam interaksi. Ketika kamu memberi jeda pada cerita, kamu memberi dia ruang untuk menebak, untuk merasakan, dan untuk ingin tahu lebih. Kamu harus jeli kapan waktu yang tepat untuk berhenti bicara. Kapan saat yang tepat untuk tarik energi kamu mundur. Walau obrolan sedang seru-serunya. Jangan takut kelihatan misterius. Justru, disitulah daya tarikmu akan tumbuh. Efek Zeigarnik ini juga berlaku dalam hubungan yang tidak formal. Ketika kamu menunjukkan sedikit ketertarikan, tapi tidak langsung jadi terlalu terbuka, dia akan terus menebak-nebak. Kamu suka dia atau tidak? Kamu serius atau cuma main-main? Dan karena jawabannya tidak jelas, maka dia akan terus memikirkan kamu, mencoba membaca sinyal-sinyal dari setiap interaksi kalian. Ini membuatmu jadi seperti teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Bayangkan kamu jadi seperti serial Netflix favoritnya. Setiap kali selesai satu episode, dia langsung penasaran dengan kelanjutannya. Tapi kamu tidak langsung tayangkan semuanya. Kamu bikin dia menunggu. Kamu bikin dia terus menebak arah cerita. Dan semakin panjang rasa penasaran itu tumbuh, semakin besar pula kerinduannya terhadapmu. Kamu bisa manfaatkan teknik ini dalam cara kamu mengatur jarak, menyusun obrolan,
atau bahkan dalam postingan media sosialmu. Misalnya, kamu unggah foto dengan caption yang mengandung potongan cerita. Atau kamu update story yang menunjukkan kamu sedang berada di tempat menarik, tapi kamu tidak kasih tahu sedang dengan siapa atau sedang apa. Biarkan dia menebak. Biarkan dia penasaran. Dan biarkan rasa itu pelan-pelan berubah jadi kerinduan. Intinya adalah, jangan berikan segalanya sekaligus. Sisakan ruang. Sisakan tanda tanya. Sisakan kelanjutan. Ketika dia merasa hubungan kalian belum selesai, belum jelas, belum tuntas, maka pikirannya tidak akan bisa berhenti memutar ulang momen-momen kecil bersama kamu. Dan dari situlah, kerinduan tumbuh liar. Dan sekarang kita masuk ke poin terakhir. Pahami waktu untuk benar-benar menghilang. Dalam seni membuat seseorang merindukanmu, ada saatnya kamu harus benar-benar tidak ada. Bukan setengah hadir. Bukan hadir tapi diam. Tapi benar-benar menghilang. Total. Ini adalah momen di mana kamu harus tarik seluruh energimu dari kehidupannya. Tidak ada chat, tidak ada likes, tidak ada story, tidak ada jejak. Dan yang paling penting, kamu tidak menjelaskan kenapa. Banyak pria gagal di tahap ini karena mereka takut kehilangan. Mereka takut dianggap tidak peduli. Tapi justru pada saat kamu menghilang, kamu sedang menciptakan kekosongan besar dalam dirinya. Kekosongan itu akan membuat dia sadar, ternyata kehadiran kamu itu punya dampak. Ternyata tanpa kamu, suasana terasa beda. Dan di sanalah benih rindu mulai tumbuh. Tapi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menghilang. Jangan lakukan ini terlalu awal. Jangan lakukan saat kamu belum meninggalkan kesan apapun. Ini hanya akan membuat kamu dilupakan. Tapi lakukan ketika kamu sudah memberi cukup banyak energi, perhatian, dan momen menyenangkan. Saat kamu sudah menanam cukup dalam di pikirannya, barulah kamu menghilang. Periode ini adalah ujian. Bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk kamu. Kamu akan tergoda untuk mengecek story dia. Kamu akan penasaran apakah dia sedang kangen juga. Tapi kamu harus tahan. Karena kalau kamu muncul lagi terlalu cepat, semua dampak dari menghilang akan hilang juga. Kamu harus bisa tahan dalam ketidakhadiran itu. Ingat, manusia cenderung lebih menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Dan ketika kamu benar-benar tidak ada, dia mulai merasakan pentingnya kamu. Rasa rindu itu tidak datang dari apa yang kamu lakukan saat bersama, tapi justru dari kekosongan yang kamu tinggalkan setelah kamu pergi. Dan ketika akhirnya kamu muncul kembali, kamu tidak perlu muncul dengan permintaan maaf. Kamu cukup hadir seperti biasa. Santai. Percaya diri. Seolah-olah kamu memang hanya sedang menjalani hidupmu, bukan sedang memainkan strategi. Karena pada akhirnya, daya tarikmu tumbuh bukan hanya dari apa yang kamu rencanakan, tapi dari siapa dirimu sebenarnya saat kamu fokus pada hidupmu sendiri. Rindu itu bukan soal hadir terus-menerus, tapi tentang menciptakan ruang kosong yang tidak mudah diisi oleh orang lain. Dan satu-satunya cara untuk menciptakan ruang itu adalah dengan berani menghilang. Ketika kamu bisa lakukan ini dengan tulus, dengan percaya diri, dan dengan niat yang benar, kamu akan jadi pria yang tidak bisa dengan mudah dilupakan. Kamu akan jadi cerita yang ingin dia ulang. Kamu akan jadi perasaan yang ingin dia rasakan lagi. Dan dari situlah, kamu bukan cuma hadir di pikirannya, tapi kamu tinggal di dalamnya. Lama, diam-diam, dan dalam. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.